Waktu itu saya bertugas di Aceh mengamankan rute perbekalan umum. Batalion saya bertugas mulai dari Lok Semawe, Aceh Utara hingga ke Banda Aceh. Itu di sepanjang jalan itu tentu saja dekat sekali dengan tepi laut sebetulnya. Ada sekitar 13 pos waktu itu. Saat itu saya masih berpangkat letnan, Pak Jenderal Endiartono Sutarto, Panglima TNI saya. Kemudian Pak SBY, Jenderal SBY adalah Panglima tertinggi saya. Namun Mbak Desi, sebelum saya menceritakan peristiwa itu, saya ingin menceritakan juga ada 2 event pra tsunami tersebut. Yang pertama, beberapa tahun sebelumnya saya memiliki pengalaman. Waktu saya berkunjung ke rumah ayah saya di Bogor malam hari, itu ada gempa terasa sampai ke Bogor. Kemudian dari TV saya mengetahui bahwa pusat gempanya ada di sekitar Kabupaten Pandeglang. Keesokan harinya kami ketahui ada sekitar 1 desa di daerah Panimbang yang kena air laut begitu. Kami waktu itu mengenalnya kena banjir dari air laut begitu. Pengalaman itu kemudian sangat mengena sekali dalam alam pikir saya. Kemudian yang kedua juga pada saat itu kami diajarkan oleh senior bahwa untuk bertugas melawan operasi insurgen itu adalah dengan bagaimana merebut hati dan pikiran rakyat. Kami berpikir waktu itu bagaimana caranya merebut hati dan pikiran rakyat. Akhirnya kami melakukan fundraising. Karena di Pasuruan, tempat kami, home base kami waktu itu kan banyak sekali pabrik. Jadi kami melakukan fundraising dengan tagline Masyarakat Pasuruan Peduli Aceh. Masyarakat kan senang dengan bansos. Nah kami mengumpulkan bansos waktu itu sehingga terkumpul kurang lebih sekitar 500 juta rupiah nilainya waktu itu. Ada yang membawa sarung, obat-obatan, makanan dan sebagainya. Kemudian pada saat eventnya sendiri, waktu itu saya ingat hari Minggu tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 7 kami sedang melaksanakan olahraga bersama. Ada yang sedang latihan tinju, ada yang main voli. Saya sendiri sedang melaksanakan lari. Terus kemudian tiba-tiba sekitar pukul 7.58 ada getaran yang luar biasa. Kebetulan saya waktu itu sedang menurunkan berat badan juga. Jadi saya pikir waktu itu saya agak oleng. Saya pikir mungkin kekurangan darah begitu. Saya berhenti. Kemudian saya terduduk. Kemudian getarannya makin besar sekali. Kemudian tembok-tembok retak, kemudian kaca-kaca pecah dan yang saya saksikan waktu itu ada panser beratnya sekitar 5,2 ton itu jalan sendiri. Padahal posisinya sedang di rem parkir waktu itu. Nah sementara para prajurit yang sedang main voli itu terus kemudian tiarap. Kemudian ya masih ada juga ada prajurit yang sempat berkelakar, ini Tuhan sedang ganti kaki katanya begitu. Jadi tapi ada juga yang berteriak, meneriakan Allahu Akbar begitu, melafalkan Tuhannya masing-masing. Kemudian setelah itu terus kemudian berhenti. Nah tapi tiang listrik sudah roboh, kemudian jalan retak betul. Kemudian ada getaran yang lebih besar lagi. Jadi kurang lebih kami rasakan tuh 2 kali getaran itu, dan makin besar. Dan waktu itu hampir sebagian besar di antara kami mengatakan apakah ini kiamat begitu. Karena jalan maupun tanah itu retak terbelah betul. Iya. Seperti di film-film gitu. Nah inilah yang terus kemudian setelah itu tidak lama kemudian kami makin panik begitu. Kemudian setelah reda kami terus kemudian langsung ambil radio, sinyal-sinyal handphone dan sebagainya mati waktu itu. Kemudian kami ambil radio, kemudian kami lakukan apel. Masih berpakaian olahraga. Nah pada saat apel tersebut terus kemudian alhamdulillah seluruh prajurit selamat dan dirasakan di seluruh pos. Terus kemudian saya teringat kepada peristiwa sebelumnya itu. Kemudian kami sampaikan seluruh prajurit agar bersiap-siap dan menjauhi laut begitu. Nah sehingga kemudian kami bergegas, kemudian sekitar 20 menit saya dengan panser saya bergerak ke arah Aceh, Banda Aceh untuk mengecek. Karena banyak laporan dari lapangan rumah-rumah roboh begitu. Kemudian rakyat juga banyak yang terluka. Kami sampaikan agar bersiap untuk membantu rakyat. Baru keluar dari pos sekitar 5 menit tiba-tiba dari radio terdengar suara air laut naik, air laut naik. Nah kemudian saya tanya di mana? Kemudian dijawab di Kurumane.
Aceh Utara. Akhirnya saya mintakan untuk putar balik ke arah Lok Semawe. Kemudian pada saat saya bergerak itu, suara di radio makin keras, berteriak begitu, air laut naik setinggi pohon kelapa begitu. Kemudian setelah itu teriakan Allahu Akbar, setelah itu radio silent, tidak ada lagi. Nah pada saat kami tiba di lokasi di Kurung Mane itu, masyarakat masih panik, masih berlarian. Kami pun akhirnya ikut lari begitu, diikuti oleh air laut tersebut. Kemudian akhirnya setelah itu kami masih lihat juga bahnya tsunami itu. Terus kemudian setelah sesaat tergenang, baru terus kemudian kami lakukan evakuasi. Kami lakukan bantuan ke mayat berkelimpangan di mana-mana saat itu. Nah dari sana kami mendapatkan ada beberapa lesson learned dari peristiwa itu. Yang pertama, alhamdulillah karena kami belajar dari pengalaman sebelumnya, memori yang kami dapatkan beberapa sebelumnya, alhamdulillah seluruh prajurit kami selamat waktu itu. Ada beberapa prajurit dari marinir yang juga gugur pada saat terjadinya tsunami tersebut. Saya lihat juga prajurit-prajurit di daerah Kurung Mane itu, kami juga ada lihat video dokumentasinya, itu juga naik ke atap genteng begitu. Kemudian yang kedua, karena pasukan kami juga membawa bantuan sosial dari yang tadi kami kumpulkan, fundraising masyarakat Pasuruan Peduli Aceh tersebut, alhamdulillah pasukan kami juga salah satu pasukan yang sangat siap untuk membantu masyarakat dengan bantuan obat-obatan, kemudian dengan pakaian dan lain-lain. Mbak Desi, pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan beberapa untold story saya. Yang pertama adalah saya adalah saksi yang melihat Bapak SBY, Presiden pada saat itu hadir di daerah bencana pada tanggal 27 Desember 2004 sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden SBY sendiri di daerah tepatnya Kurung Mane. Kurung Mane itu sekitar 15 menit dari Bandara Malikul Saleh tempat beliau mendarat. Dan benar sekali yang disampaikan oleh Pak Dino tadi, itu masyarakat moralnya bangkit. Itu yang paling terpenting. Jadi kalau misalkan masyarakat itu moralnya rendah, itu kan tingkat kekuatannya itu akan makin merontokkan segalanya. Tapi dengan kekuatannya bangkit bisa saling bahu-membahu, apa yang bisa dilakukan mereka lakukan. Mereka berpikir bahwa presiden saja orang nomor satu di republik ini hadir di tengah-tengah kita, ingin membantu kita. Kenapa kita yang sudah ada di sini tidak saling bantu-membantu. Nah oleh karena itu, yang kedua saya juga saksi bagaimana prajurit TNI secara alamiah dan naluriah belum ada perintah dari atasan atau dari panglima kami, dari panglima koops kami. Tetapi sejak menit pertama sudah melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan. Ini yang kita perlu apresiasi kepada seluruh prajurit TNI dimanapun mereka berada dan bertugas. Karena dedikasinya yang luar biasa menyelamatkan yang terluka maupun mengevakuasi para jenazah-jenazah tadi, mayat-mayat yang bergelimpangan tadi. Saya menyaksikan bagaimana senjata pada saat itu masih statusnya adalah darurat sipil yang biasanya berada di depan dan mereka siap siaga, kemudian munisi juga ada di magasin dan terkokang siap tembak begitu, kemudian harus diselempangkan ke belakang karena mereka sibuk tangannya untuk mengevakuasi jenazah, menandu, kemudian membantu rakyat yang membutuhkan pertolongan. Kemudian seluruh panser yang biasanya digunakan untuk bertempur saat itu juga ada dalam dokumentasi kami digunakan untuk sebagai ambulans dan juga untuk mengangkut jenazah. Kemudian yang terakhir saya juga saksi terkait proses damai Aceh yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Presiden SBY bahwa damai Aceh itu nyata. Sebelum ada perjanjian Aceh sebagai perwira seksi operasi setiap pagi hari kami itu melaksanakan apel pagi begitu di radio di seluruh area koops. Setiap hari kami mendengar masyarakat Aceh yang gugur, yang meninggal, yang kehilangan ayahnya, yang kehilangan saudaranya, yang kehilangan pamannya, yang kehilangan anaknya. Tapi sejak
perjanjian Aceh ditandatangani itu tidak ada lagi masyarakat yang gugur karena kontak tembak atau karena akibat dari konflik. Bahkan yang lebih nyata lagi ada sekitar 40 insurgents atau gerilyawan gitu-gitu yang bersenjatakan AK 56 dan 47 berkendaraan motor sekitar 40 orang melewati pos kami dan kemudian melambaikan tangannya kepada kami dan kami juga ikut melambaikan tangan. Karena itulah konsistensi kami sebagai para prajurit TNI patuh dan loyal kepada pimpinan tertinggi kami. Karena sudah diperintahkan untuk damai, maka damai. Saya beberapa kali sempat berkunjung ke Aceh bersama dengan Ketua Umum Pak Agus Harimurti Yudhoyono, luar biasa sekali perubahannya. Terakhir kami berkunjung, maksud kami pertama kali kami berkunjung sejak kami meninggalkan Aceh itu, kami meninggalkan Aceh tahun 2005, kami berkunjung pertama kali tahun 2018, pesat sekali perkembangannya luar biasa. Dulu kami takut sekali untuk duduk-duduk di biren begitu, sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu lagi ada yang ditakutkan. Kemudian perekonomian juga dulu cuma hanya kedai-kedai, sekarang sudah ada pusat-pusat perbelanjaan, ada plaza, ada mall dan sebagainya. Inilah buah berkah, hikmah dari bencana yang terjadi di Aceh, tetapi kita seluruhnya sebagai sebuah bangsa bisa mengubahnya menjadi sebuah peluang terbaik untuk membangun negeri ini.